tidak punya koordinasi. Uang kopi nggak punya, uang rokok apalagi, duit komodoi, nasi mual pion. Hanya 30 pasang kaki. Oh, 30 orang. Jadi tidak ngomong 30 orang. Hanya 30 pasang sepatu. Pinter juga padahal nggak diajari itu. Ngikut syekh itu bahasa intel syekh. Padahal dia nggak pakai sepatu, nggak apa, sendal jepit pun kebalik. Saking susahnya mencari. Sandal jepit aja kebalik katanya. Sandal jepitnya itu terbalik. Yang kiri dipakaikan ke kanan, yang kanan dipakaikan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno. Kemarin pada hari Kamis 15 Juni 2003 ada demo ya dari Forum Indramayu Menggugat. Forum Indramayu Menggugat ini demo ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Waktu itu dalam demonya mereka menuntut ada 5 poin ya yang dituntut. Tetapi gembar-gembor yang akan datang 3.000 itu ternyata hanya sedikit ya. Sedikit, bahkan si Bapak Panji Gumilang mengatakan yang datang hanya 30. Padahal Bapak Panji Gumilang di Al Zaitun itu menyiapkan pasukan nih, seperti mau perang saja itu. Pasukan atau orang-orang yang membentengi Pondok Al Zaitun itu sebanyak 10.000. Itu diibaratkan dari beberapa penjuru dia panggil. Bahkan mobilnya dihitung itu ada 2.000 mobil. Dia perhatikan satu mobil itu ditumpangi 4-5 orang. Kita kalikan itu hampir terkumpul 10.000 orang. Belum lagi dari para petani. Di sana Bapak Panji Gumilang mengatakan dari petani P3KPI ada 43 regu kali 11. Dari petani buah ada 44 regu kali 11. Dari petani bawang ada 16 regu kali 11. Kemudian dari mahasiswa, kemudian dari undangan yang dia undang itu, yang dari beberapa penjuru, dia katakan ada 4 penjuru gunung itu, masing-masing membawa mobil, dan mobilnya itu dihitung itu jumlahnya 2.000 mobil. Totalnya berapa udah itu? 10.000 ditambah dengan para petani 400, hampir 12.000 orang plus pasukan dari kepolisian ada 1.200 orang ditambah dengan TNI. Bapak Panji Gumilang saat di demo kayaknya sudah mempersiapkan betul persiapan ini. Saat dia mendengar ada demo sekitar 3.000 orang, dia sudah menyiapkan pasukan pendukung pembela pondok ini sekitar 10.000 dari beberapa orang yang diundang. Kemudian dari pasukan para petani, saya katakan pasukan ini, orang-orang yang mendukung pondoknya, hampir 12.000 ditambah dengan pasukan dari Bapak kepolisian, pihak kepolisian. Ini sebuah perbandingan yang sangat jomplang ya. Ternyata yang datang setelah dihitung oleh mata-mata intelnya Panji Gumilang itu hanya 30 pasang sepatu atau sandal. Bahkan Bapak Panji Gumilang menghina para pendemo itu tidak ada koordinasi. Koordinasi menurut dia itu K-nya itu kopi, O-nya itu apa tadi ya? Koordinasi, kopi, kemudian duit dan nasi. Bahkan dia menghina para pendemo itu sandalnya sampai kebalik-balik itu. Luar biasa ini orang satu ini. Coba kita lihat. Artinya 30 orang. Mengapa bisa menghitung begitu? Polisi saja tidak bisa menghitung. Katanya antara 100 sampai ke 200. Saya masukkan pasukan pisang dan duren masuk. Hitung. Kan mengikut, seneng itu rombongan itu. Karena mencari susah. Tidak punya koordinasi. Uang kopi nggak punya, uang rokok apalagi, duit komodoi, nasi mual pion. Jadi dia mengatakan bahwa para pendemo itu hanya 30 orang. Itu pun tidak didukung dengan pendanaan yang cukup. Dia artikan koordinasi itu adalah sebagai uang.
Koordinasi itu dia singkatan adalah kopi, kemudian R-nya rokok, kemudian duit, dan nasi. Koordinasi itu harus ada itu ya, ada uang kopi, uang rokok, duit, dan nasi. Dia mengatakan pendemo itu tidak punya itu. Lapor, hanya 30 pasang kaki. Oh, 30 orang. Jadi tidak ngomong 30 orang, hanya 30 pasang sepatu. Pinter juga, padahal gak diajari itu. Ngikut sehnya itu, pinter. Oh iya, itu agak banyak itu. Oh, itu yang baca selawat itu sewaan sekaligus selawatan. Jadi nyewa mobil dan alat-alat pengeras suara dan yang selawat-selawat itu. Suaranya hilang kalau karena di sebelah depan pintu utara itu rombongan ribuan orang melantunkan Asmaul Husna. Jadi rombongan pendemo kemarin itu dengan tandingan dari Pondok Al Zaitun yang ribuan saling menggemakan suara sholawat. Jadi yang dari para pendemo juga mengumandangkan sholawat dengan sound sistemnya, tetapi katanya Bapak Panji Gumilang ini kalah dengan suaranya orang-orang yang ribuan di belakang brigade, di depan gapuranya pondok tadi ya. Mungkin karena ada Asmaul Husna itu. Lah inilah terornya, bahasa apa pranknya? Kalau sudah dari Az-Zaitun 10.000 bisa lebih yang datang. Jadi dia si Bapak Panji Gumilang ini masih menyombongkan dirinya. Dia masih bisa mengundang massa lebih besar lagi. Saat itu dia bisa mengumpulkan 10.000 orang bahkan lebih, sekitar 12.000 atau 13.000 dibandingkan dengan para pendemo yang sedikit. Ya, ini memang kesombongan dari Bapak Panji Gumilang ya. Dia merasa besar, merasa tidak bisa didemo, tidak bisa diotak-atik. Meskipun diperkirakan di situ banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai ya. Beberapa kali kemarin dibahas soal khotib wanita, kemudian ada seseorang Kristen yang ikut sholat Id, bahkan sop laki-laki dan perempuan dicampur, dan lain-lain. Bahkan para pendemo juga menuntut ada kasus perkosaan terhadap santrinya, minta diusut. Tetapi Bapak Panji Gumilang dengan pongah dan sombongnya dia bisa mengumpulkan banyak massa, 10.000, 12.000. Dia sudah cek itu benar-benar jumlah real ya. Jumlah mobilnya ada 2.000 kali 4 sudah 8.000. Ada yang diisi 5 orang. Belum lagi dari pasukan dari masa petani-petani tadi ya. Dan juga para mahasiswa. Disiapkan pasukan Brimob, siap dengan segala peralatannya. Pasukan gegana, entah apa itu gegana nggak tahu. Terus kawat berduri, padahal kita sudah masang kawat berduri, dilapis lagi supaya rombongan Az-Zaitun ini tidak keluar ke jalan raya. Padahal Syekh bisa nelusup ke sela-sela kawat berduri itu. Kemudian disiarkanlah oleh media-media entah elektronik dan sebagainya, diputar balik. Az-Zaitun dikepung oleh demonstran. Siapa itu? Yang biasa mutar balik, nggak usah disebut. Apal, orang-orang Az-Zaitun apal itu. Media elektronik yang tukang balik itu sampai sekarang juga masih mencari data, saking kurangnya. Jadi ini lawyer laporkan itu teroris itu, orang diterong sampai polisi pun kena perang. Dikumpulkan kekuatan polisi 1.200 personil. Coba hitung itu, siap, kereng. Tapi kalau saya sudah datang dielus-elus nggak kereng, tepuk punggungnya pundaknya sini, naik pangkat. Luar biasa itu ya. Si Bapak Panji Gumilang ini channelnya mungkin dia punya backingnya sangat kuat ya. Bahkan dia bisa menepuk punggung seseorang aparat dengan hanya mengatakan kamu naik pangkat, dan mereka menurut. Nggak tahu kenyataannya seperti apa ya. Seneng. Karena apa? Dia 3.000, kita bilang melalui surat 10. Keliwar-keliwar dengan banyak selesai. Itu terbalik. Banyak sesang sepatu.
Bahkan dia menghina para demonstran itu pakai sandal jepit. Sandal jepitnya kebalik-balik lagi. Sudah dihina tidak punya uang, tidak punya yang membiayai. Bahkan Bapak Panji Gumilang masih menghina lagi. Coba kita lihat. Itu bahasa intel seh. Padahal dia nggak pakai sepatu, nggak apa. Sandal jepit pun kebalik. Saking susahnya mencari. Sandal jepit aja kebalik katanya. Sandal jepitnya itu terbalik. Yang kiri dipakaikan ke kanan, yang kanan dipakaikan ke kiri. Detail dan di shoot semua. Ada datanya. Jadi ini adalah kesombongan dari seorang Panji Gumilang. Meskipun dia di demo, tetapi dia mengatakan pendemo itu tidak sampai 3.000 orang. Karena izinnya, waktu itu izin pendemo ini adalah berjumlah 3.000 orang. Sehingga Panji Gumilang mempersiapkan orang-orangnya itu sekitar 12.000, bayangkan 12.000, besar itu di dalam komplek. Dan yang datang dia hanya katakan 30 pasang sandal saja, sepatu atau sandal tadi, bahkan sandalnya kebalik-balik lagi. Bahkan dihina, mereka tidak punya koordinasi. Apa? Kopi, rokok, duit, dan nasi. Ya, ini kepongahan dari Bapak Panji Gumilang ya, merasa dirinya hebat, ya, merasa sombong sedikit mungkin seperti itu. Ya begitulah ya. Tapi harusnya Bapak Panji Gumilang dan pihak pondok pesantren itu merenungkan, kalau banyak orang di sekitar Indramayu sampai ada forum Indramayu menggugat, itu berarti kan ada masalah. Harusnya dibukalah komunikasi dengan warga sekitar, jangan tertutup, jangan eksklusif. Bapak Panji Gumilang mengatakan mereka menyiapkan tempat khusus untuk menyambut tamunya, bahkan disiapkan orkes, dikasihkan nasi kotak. Tapi kenyataannya para pendemo itu tidak bisa mendekat pintu gerbang itu karena udah ditahan Bapak polisi jauh tempatnya. Jadi nggak ada dialog antara utusan dari pendemo dengan pihak pondok pesantren. Harusnya mereka kan bertemu kalau ada masalah, apalagi yang mendemo itu adalah warga sekitar. Berarti ada masalah kan? Kenapa warga sekitar Indramayu kok sampai demo ke pondok tersebut? Harusnya Panji Gumilang jangan show of force. Saya juga bisa menandingi, itu bukan menyelesaikan masalah. Kayak seperti perang saja. Kamu menyiapkan orang segini, saya lebih mampu menyiapkan segini. Emangnya mau perang? Kan enggak. Harusnya komunikasi lah dengan warga sekitar. Apalagi Pak Panji Gumilang kok gembar-gembarnya dia mengkaryakan warga sekitar. Kalau warga sekitar demo berarti kan ada masalah. Harusnya ditemui, dialog. Para pengunjuk rasa menunjuk beberapa orang masuk, ditemui oleh pimpinannya, itu yang benar ya. Jadi hasil dari demo kemarin masih buntu, bahkan ada tandingan sebegitu besar, dan para pendemo pun tidak bisa mendekati lokasi pondok pesantren Al Zaitun. Bahkan dihina-hina seperti itu ya, pakai sandal kebalik dan sebagainya. Jadi demikian saudara-saudaraku, sesama Islam harus bersatu ya, apalagi pondok pesantren besar ada di Indramayu, harusnya dengan warga sekitar juga harus bersatu, sama-sama kompak, apalagi sama-sama Islamnya, Muslim, jangan sampai terpecah belah ya. Kedepankan komunikasi yang baik, kedepankan musyawarah, jangan kedepankan show of force, kekuatan, tidak akan menyelesaikan masalah, akan timbul kecurigaan terus sepanjang masa. Apalagi demo di Pondok Al Zaitun itu terjadi bukan hanya ini aja ya, tahun 2011, 2014 dulu udah pernah terjadi. Demikian saudara-saudaraku sekalian, menjadi perhatian kita bersama supaya kita lebih arif lagi menjaga hubungan apalagi sesama umat muslim. Demikian dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.